Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas atau melanjutkan aktivitas kami satu hari ini, terlebih dahulu kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar apapun yang akan kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Jumat 9 September 2022 tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 4. Wahyu 15 ayat 4 demikian bunyinya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita pasti sudah sering mendengar peristiwa besar yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu tentara Firaun mengejar mereka dari belakang. Dan di depan bangsa itu terbentang Laut Tiberia. Pilihan bangsa itu, kalau mereka berjalan terus, maka mereka akan mati tenggelam. Dan kalau mereka tidak maju, mereka akan mati dibunuh tentara Firaun. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengelurkan tongkatnya ke laut, dan peristiwa fenomenal pun terjadi. Laut terbelah menjadi dua, dan di tengah laut itu mereka menjadi jalan kering. Dan mereka lalui. Berjalanlah bangsa Israel di tengah laut Tiberia. Dan setelah seluruh bangsa itu berhasil sampai ke seberang, maka Tuhan menyuruh Musa untuk mengelurkan kembali tongkatnya, hingga laut itu kembali menyatu dan menenggelamkan tentara Firaun yang turut berjalan di belakang bangsa Israel dan yang ingin mengejar mereka. Tuhan melepaskan umatnya dari kejaran musuh yang menakutkan bagi mereka, sehingga Musa dan seluruh umat menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyian pujian inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun nyanyian pujian ini bukan dinyanyikan oleh Musa dan umat Israel, melainkan nyanyian kemenangan yang terdengar di surga, di mana nyanyian pujian ini dinyanyikan oleh orang-orang yang mati martir, mati mempertahankan iman kepercayaannya pada Yesus Kristus. Nyanyian yang menyatakan bahwa Tuhan adalah kudus. Semua tunduk dan sujud menyembah padanya saja. Ialah Allah yang memiliki kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kitab Wahyu merupakan penglihatan penyingkapan Allah kepada Yohanes yang bertujuan memberikan penguatan bagi jemaat-jemaat yang mengikut Kristus
yang tersebar, yang sedang mengalami penganiayaan dari penguasa, terlebih kaisar yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Siapa yang tidak mau menyembah kaisar akan dibunuh. Oleh sebab itu, kitab Wahyu ini menyingkapkan apa yang akan terjadi di hari penghakiman kelak. Dan firman Tuhan hari ini merupakan bahagian yang menyatakan bahwa orang-orang yang menderita penganiayaan di dunia ini bahkan diperlakukan seperti hewan. Namun di surga kelak, merekalah yang bernyanyi, memuliakan Allah, dan menyatakan bagaimana nyata kebenaran penghakiman Tuhan yang pasti, adil, dan tidak pernah salah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jangan pernah takut dan gentar menjalani kehidupan yang kudus dan melakukan kebenaran Tuhan walau banyak yang akan membenci, bahkan mungkin melakukan yang jahat pada kita. Karena kita tahu Tuhan pasti bertindak dan Tuhan tidak membiarkan orang jahat menang, melainkan kejahatan itu akan tunduk, sujud menyembah pada Tuhan. Sang kebenaran yang maha kudus. Marilah kita juga harus senantiasa tunduk, menyembah, dan takluk pada kemahakuasaan Tuhan saja. Sebab Tuhan pasti menghakimi dengan adil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan mulia. Semua bangsa pasti sujud menyembah-Mu. Oleh sebab itu, ajarlah kami tetap setia melakukan kebenaran-Mu, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Namun Tuhan adalah hakim yang agung dan mulia, sehingga semua pasti takut dan gentar atas kemahakuasaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berikanlah kepada mereka kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupannya. Kuatkan yang sedang bergumul, hiburkanlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan setiap umat-Mu. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.